Selamat sore, salam saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sharing firman Tuhan yang membawakan sebuah firman yang membangun iman, membangun pertumbuhan kerohanianmu, membawa hidupmu ke jalurnya Tuhan yang Tuhan inginkan. Tema yang saya bawa ini adalah angin ribut diredakan dalam nats Alkitab Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sebuah cerita di dalam firman Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41 ini memberikan sebuah bagaimana kuasa Tuhan itu nyata di dalam pelayanannya. Angin dan danau, bahkan kondisi yang gelombang yang tinggi, mengalami suatu persoalan yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi itu semuanya di bawah kendali Tuhan. Ketika mereka menghadapi amukan taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sumber perahu itu mulai penuh dengan air. Maka pada waktu itulah mulai muncul rasa khawatir mereka, mulai muncul rasa takut mereka ketika ada angin badai topan menghadapi hidup mereka. Demikian juga kadangkala dalam hidup ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mengalami sebuah kekhawatiran, tantangan, masalah. Tetapi perlu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki Tuhan yang dahsyat. Kita membuktikan bahwa guru yang besar itu adalah Rabi yang mulia itu, Yesus Kristus sendiri, Raja dari segala raja yang menjadi pendamping penuntunmu di dalam kondisi masalah apapun. Angin, ombak, itu merupakan sebuah masalah dalam penafsiran homiletik dalam firman Tuhan ini di dalam kehidupan orang percaya. Tetap kita jadikan bahwa angin, tofan, badai itu menjadi sebuah batu loncatan untuk mengenal Tuhan, supaya kau lebih mendekatkan diri ke hadapan Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Kuasa Tuhan itu ada dalam diri manusia, di dalam rohmu. Roh Kudus itu melebihi daripada segala. Dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41 ini, bahwa Yesus menjelaskan kekuatan orang percaya itu sebenarnya ada dalam murid-murid Yesus. Di dalam diri orang percaya itu ada kekuatan, ada roh yang melebihi daripada kekuatan yang ada di dunia ini. Itu sebabnya Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tuhan memberikan sebuah statement yang besar kepada murid-muridnya, supaya mereka tetap tangguh di dalam menghadapi masalah. Angin, badai, topan itu bisa menjadi sarana mencapai tantangan lebih besar lagi bersama-sama dengan Tuhan. Rasul Paulus berkata, "Dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan itu nyata." Dalam menghadapi masalah itulah kuasa Tuhan itu nyata di setiap orang percaya. Mungkin itu terjadi dalam masalah bisnismu, kesehatanmu, kondisi kesehatanmu tidak menentu sampai saat ini. Mungkin engkau tidak menyampaikan apa impianmu tersampaikan dengan baik. Tapi percayalah, miliki iman yang besar, iman yang tangguh untuk bisa menghadapi masalah-masalah itu. Seperti angin, badai, tofan itu yang kita lihat di sekitar kita, bisa menjadikan kita goyah iman kita ketika menghadapi angin besar itu.
Tapi kita orang percaya yang berhikmat, yang Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih iman dalam dirimu, mampu kau meninggalkan itu dengan baik, mengalahkannya itu dengan rasa percayamu kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Dia, merupakan statement firman di dalam perjanjian lama, memberikan kekuatan kepada bangsa Israel supaya mereka tetap percaya. Demikian firman ini, Tuhan Yesus menjadi juru selamat dunia, penolong seluruh umat dunia, menyatakan kita percaya bisa mampu mengalahkan semua masalah kita. Kita bawa dalam kendali kita masalah itu. Kita lewati dengan sebuah potensi yang besar dalam dirimu. Ada Roh Kudus hadir dalam dirimu. Hari-hari ini mungkin kita membuat kita tidak mampu, bahkan tidak berdaya dalam kondisi kelemahan bisnis, keuangan, kesehatan. Tapi percayalah, di masa-masa ini kita diuji iman kita. Diizinkan sebuah masalah yang besar hadir bagimu untuk kamu selalu percaya kepada Tuhan, bahwa kau memiliki Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus yang menjadi sarana berkat, jembatan penyelamat manusia dengan Allah Bapa. Sampai saat ini banyak orang yang percaya, kita pun tetap percaya dan yakini kekuatan Tuhan itu lebih besar daripada segala-galanya. Termasuk di dalam diri orang percaya ada kekuatan yang besar yang menaungi orang percaya itu, sehingga mereka semakin yakin dan percaya kepada Tuhannya. Terima kasih. Dalam sharing firman ini menguatkan kita, memberikan sebuah kekuatan bahwa di dalam ketenangan, di dalam hati bersyukur, di dalam Tuhan kita mengalami kemenangan, pemulihan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.